Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu, dosen uji kinerja, perkenalkan, nama saya adalah Adi Stianto, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah guru fikih Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Batam. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 4 tahun 2025 pada LPTK Unwahas Universitas Wahid Hasim Kota Semarang dengan nomor peserta 1104031890004 dan NIM 259060612754. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Januari 2026, akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan materi pembelajaran fikih dengan judul pembelajaran praktek jual beli dalam Islam pada kelas 9. Pembelajaran ini saya laksanakan dengan model pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Semoga pembelajaran ini dapat menyenangkan kepada semuanya dan khususnya kepada Bapak Ibu dosen uji kinerja atau Bapak dosen pengampu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id. Siap. Silakan cek kerapian dan kebersihan. Rapikan meja kalian dan bersihkan dari sampah. Baik. Sudah bagus, sudah rapi. Silahkan kembali duduk. Ketua kelas silahkan siapkan. Ista'id. Siap. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi min masyariqi. Allahumma ij'alni minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Bapak jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, tak terasa ya, kemarin kita dikasih libur selama kurang lebih 2 minggu. Betul atau tidak? Betul. Dan pastinya liburan itu bukan hanya sekedar untuk kita beristirahat, tetapi liburan menambah kita harus lebih semangat lagi belajar. Setuju? Setuju. Dan selama liburan kalian happy nggak selama liburan kemarin? Happy. Atau ada anak-anak Bapak di sini yang liburannya kurang menyenangkan atau tidak happy? Boleh cerita dikit dong. Ada nggak liburannya yang happy? Angkat tangan yang happy selama liburan. Wow, banyak nih sekarang. Nah, boleh turunkan tangannya. Bapak mau nanya nih, Habib, apa yang membuat happy selama liburan? Jalan-jalan. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu, jalan-jalan terus. Nah, harus ada di antara kalian mungkin ada yang kurang happy. Boleh angkat tangan yang kurang happy. Yang kurang happy selama liburan. Tidak ada? Berarti semua happy di sini? Ya, alhamdulillah. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan yang di pertemuan awal ini? Selama kalian liburan, kalau memang kalian itu happy, wajib kita syukuri. Karena di luar sana saudara-saudara kita ada yang tidak bisa liburan. Jangankan jalan-jalan, mereka hanya duduk di rumah. Kadang-kadang mereka merasa sedih. Contoh, mungkin ada saudara kita yang tertimpa bencana kan? Coba bayangkan kalau kita hidup di antara mereka. Mereka pasti nasibnya itu kurang beruntung daripada kita. Maka kita wajib bersyukur. Nah, dan lebih bersyukur lagi kita hari ini kita dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar, bertemu dengan teman, ya kan? Bertemu dengan guru. Kalian suka nggak kembali lagi ke sekolah? Suka. Nah, kalau kalian suka, mari kita mulakan pola pembelajaran ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu, ya. Kelas 9E ya. Agung Riyadi. Mana penanya ini? Anissa Dwi Putri. Arkan. Ayu Putri. Fadil Arsyad. Fadila Khairunisa. Faiz Rifki. Fitri Aulia. Haikal Mirzan. Humaira. Iklima. Kana Sonom. Kaisa Rashifa. Lillah Kusuma. Insyaallah. Lutfi Hamzah. Mikras. Muhammad Adil. Muhammad Anang. Muhammad Ramzi. Muhammad Rizik. Mulyani Adi Gali. Nashifa. Kiara Nevali. Raiza. Ririn.
Rizka, Rizky Ramadan, Salwalia Aziza, Sartika, Seni, Sofa, Sylvia, Syifa Nabila, Zalfa. Berarti hari ini hadir semuanya? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan anak bapak semuanya berdiri di tempat masing-masing. Sudah, sama-sama. Oke, kita lihat di papan, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sama-sama ikut ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, layak akhir bangun Santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak bapak semua silahkan duduk kembali. Baik, untuk di pertemuan awal ini, kita hari ini Bapak akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang hukum jual beli. Hukum apa, Nak? Jual beli. Nah, sebagai gambaran bahwa kita setiap hari ini bergelut dengan transaksi. Kita ingin makan, mungkin makan yang enak pasti butuh transaksi kan? Kita butuh minum, mungkin di rumah tidak ada minum yang mewah, kita bisa beli. Nah, dari transaksi yang kita lakukan setiap hari, haruslah kalian mengantarkan sebagai seorang muslim yang tahu hukum jual beli. Jangan sampai transaksi kalian itu termasuk transaksi yang haram, yang dilarang, ataupun transaksi yang makruh, yang sebaiknya dihindari. Karena di luar sana, Nak, banyak sekali anak-anak atau saudara-saudara kita yang tidak mengetahui rambu-rambu jual beli. Yang pada akhirnya mereka ya transaksi semau dia, tidak mengikuti halal haram, tidak mengikuti indahnya ini najis atau tidak, berkah atau tidak, dan ini sangat-sangat kita hindari. Sebagai seorang muslim, hendaknya apa yang dia makan itu harus yang halal, dan kita menjauhi sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita, sesuatu yang Tahu nggak akibatnya kalau kita sampai masuk makan makanan haram? Salah satunya mungkin ya berdosa. Tapi yang lebih parah lagi adalah barang yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kalau barang itu haram, maka akan diproses oleh pencernaan di usus, lalu menjadi darah, disemburkan ke seluruh anggota tubuh, maka otak kita ini kalau mengalir darah dari sesuatu yang haram, maka kita akan sulit untuk belajar, sulit untuk menerima pelajaran. Habis itu kondisinya sifat-sifat yang buruk itu muncul. Apalagi kadang-kadang suka emosi. Kadang-kadang ada yang suka emosi kan? Nah, maka kita introspeksi apa yang kita makan ini sebenarnya udah tepat atau belum. Nah, biasa nggak? Siapa yang di antara kalian pernah makanan, jujur nih, mungkin selama hidupnya pernah makan haram? Pernah nggak? Atau makanan yang tidak diketahui hukumnya, ini halal atau haram? Pernah nggak?
Jujur nih. Ya? Serius pernah makanan halal semua berarti? Ya Pak. Kalau kalian itu sebenarnya makan halal, seharusnya kalian itu cerdas, nak. Ya, seharusnya. Karena kenapa kita ini dibikin kadang-kadang susah berpikir, susah menghafal, karena ada sesuatu yang mungkin itu tidak jelas hukumnya, halal haramnya. Contoh, kita pernah jumpa duit, ya kan? Duit itu punya siapa kita tidak tahu. Akhirnya kita ambil dan kita membeli makanan. Padahal duit itu ada pemiliknya kan? Nah, itulah yang syubhat, yang harusnya kamu umumin. Dan kalau dalam fikih itu kamu umumin selama setahun, baru kamu boleh memiliki uang itu. Boleh kamu tempel pengumuman siapa kehilangan uang ini. Nah, dan ada mungkin yang untuk menyelamatkan diri, uang temuannya itu ditaruh di kotain. Benar atau tidak seperti ini? Tidak selamanya benar, nak. Ketika kamu mau menemukan uang yang di jalan, terus habis itu kamu infakkan di kotak infak, tiba-tiba ada orang yang mengaku duitnya. Oh, itu duit saya tadi loh. Terus kamu mengatakan, uangnya udah saya masukkan ke dalam kotak infak. Nah, contoh seperti ini wajib kamu ganti. Paham sampai sini? Nah, kembali lagi ke transaksi, bahwa hukum jual beli Allah sudah menghalalkannya sebagai seorang muslim apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Coba lihat, perhatikan materi berikut ini ya. Tujuan kita, kalian akan mampu menjelaskan pengertian dan konsep jual beli. Tujuan pembelajaran hari ini yang kedua adalah menyelesaikan masalah-masalah jual beli, hutang piutang dan riba. Dan yang ketiga adalah menyajikan praktik jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Dan yang keempat, menyajikan paparan tentang jual beli. Nah, selanjutnya pengertian jual beli. Lalu ada rukun syarat jual beli, macam-macam jual beli. Kita lihat yang pertama. Pengertian jual beli menurut bahasa artinya adalah tukar menukar atau disebut dengan al-bai'u. Disebut dengan apa? Al-bai'u. Ya. Secara istilah yaitu transaksi tukar barang dengan uang, melepaskan hak kepemilikan secara sukarela dengan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Hukum awal jual beli hukumnya adalah mubah. Hukum awalnya apa? Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan ada yang haram. Jadi jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka ada kemaksiatan. Na'udzubil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Di ayat yang lain, An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan Quran surah An-Nisa ayat 29. Atau dalam hadis, ayul kasbi atyabu ya Rasulullah, qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Setiap pekerjaan apakah yang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Oke. Di dalam transaksi jual beli, nanti kita akan memetakan jual beli itu sah
halal, atau ada yang sah tapi terlarang, atau tidak sah dan terlarang. Maka kita harus mengikuti pola rukun jual beli. Bagi pelaku, nah pelakunya yang pertama apa ini? Penjual harus balik. Pak, kalau anak-anak yang beli gimana? Sebenarnya itu tidak disarankan ya nak. Ada anak yang sudah melakukan jual beli. Karena anak itu masih dalam tanggungan siapa? Pak Aris, kalau dia disuruh beli di warung gimana? Nah, itu adalah diwakilkan. Sebenarnya yang beli siapa? Orang tuanya kan, diwakilkan kepada anaknya. Jadi ada yang mengatakan itu dibolehkan karena hakikatnya yang membeli adalah orang tuanya. Dan pembeli juga yang memiliki sifat akil dan balik, berakal dan balik. Jadi pastinya ya, kalau orang yang jual beli, orang gila jangan dibeli. Ya, pernah lihat orang gila jual beli? Lanjut. Ada pelaku, ada barang dan ada akad. Nah, barang yang digunakan untuk jual beli, yang pertama syaratnya harus apa? Suci. Tidak berupa barang yang najis. Lalu juga barangnya harus lalu barangnya itu dimiliki, bukan milik orang lain. Dan yang keempat, barangnya itu bisa diserahkan. Ya, bukan dalam angan-angan. Dan juga barangnya itu terukur, wujud, bentuk, ukuran dan lain-lainnya. Artinya jelas. Oh, yang barang mau dibeli itu nampak bukunya, besar kecilnya, lalu tipis, tebalnya sudah kelihatan. Nah, seperti yang Bapak bisa saksikan video berikut ini. Artinya kan? Mau lihat video nggak? Nah, video ini adalah contoh transaksi jual beli. Setelah ini kalian respon dan kalian boleh bertanya. Silakan saksikan video berikut ini. Lalu, jual beli itu sebenarnya apa sih? Mari kita pahami dari dua sudut pandang berikut ini. Yang pertama dari segi bahasa Arab disebut al-bai'. Jual beli berarti itu kan menukar secara mutlak atau disebut juga mutlak al-mubadalah. Semuanya jual beli itu artinya itu kan menukar barang apa saja. Nah, kalau yang kedua menurut istilah agama atau syariat, jual beli adalah menukar harta dengan harta seperti barang dengan uang untuk bisa kita kelola. Syarat utamanya harus ada ijab dan qabul, yaitu penawaran dan penerimaan. Seperti ada kata saya jual dan saya terima. Karena jual beli penting, para ulama sepakat kalau hukum asalnya adalah mubah atau buat. Jadi kita bebas nih menjual atau membeli tanpa adanya paksaan. Biar jual beli yang sudah halal ini benar-benar sah secara syariat, kita wajib tahu dan memenuhi syarat jual beli. Syarat jual beli ini gampang diingat intinya ada dua kelompok nih. Yang pertama ada syarat untuk pelaku, yang kedua ada syarat untuk barang yang dijual. Nah, apa saja sih syarat-syarat itu? Syarat untuk pelaku yaitu penjual dan pembeli. Jadi orang yang bertransaksi harus sudah dewasa atau baligh dan berakal sehat. Nah, hal ini penting supaya mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan dan bertanggung jawab. Nah, untuk cara yang kedua, untuk barang yang dijual, barangnya itu harus suci, bermanfaat, benar-benar milik sendiri, dan yang paling penting, barangnya harus jelas wujudnya, ukurannya, dan harganya saat angkat. Nah, di zaman sekarang yang serba modern begini, kita pasti sering dong yang namanya belanja online. Gimana sih fikih Islam memandang dan mengatur jual beli dalam konsep dunia digital seperti ini? Dan kecurangan apa saja yang harus kita hindari supaya rezeki kita tetap benar dan halal? Yuk langsung kita simak dua contoh cuplikan drama seru berikut ini. Contoh yang pertama, ada jual beli online. Kita bisa melihat bagaimana hukum ijab dan qabul terjadi di dunia digital. Contoh yang kedua, kita bisa lihat praktik kecurangan yang dilarang. Nah, hal ini penting nih sebagai pengguna kita agar kita selalu amanah dalam setiap transaksi. Oke, kalau begitu, mari kita saksikan cuplikan cerita drama berikut ini. Nah, bagus nih ceritanya. Halo, selamat siang.
Bertemu lagi dengan saya Marisa Hijab. Kami menjual produk hijab berbahan foam fiber dan bahannya itu kualitasnya bagus, adem, dan kalian kalau mau dapat di bawah sini ya teman-teman, buruan jangan lupa di order. Kami pembayaran bisa melalui COD maupun transfer ke bank. Kami tuh di toko kami ini lagi ada promo 10-10 dan 10 orang yang saya pertama akan mendapatkan voucher. Jangan lupa di order ya teman-teman. Buruan, terima kasih. Wah, hijab kayak ini bagus banget, bisa aku pesan sendiri. Tanya juga aja deh, Kak Marisa, apakah saya bisa hijab kostum bisa bayar di tempat gerak? Sangat Caca. Jadi COD itu bayarnya bisa langsung ke kurirnya pas saat barangnya sudah sampai. Jangan lupa di order ya Caca. Masih nunggu ada promo loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada paket atas nama KTP ya? Iya benar. Totalnya dari 85.000 untuk pembayaran COD ya? Oke, iya. Iya. Saya izin foto dulu Pak buat bukti KTP-nya. Tuh, 2, 3. Makasih ya. Terima kasih juga. Iya. Nah, for your information, COD adalah bentuk jual beli yang sah dalam fikih juga loh teman-teman. Karena akadnya terjadi saat barang diserahkan dan pembayaran dilakukan secara langsung. Hukum dan syaratnya pun terpenuhi. Ada barang yang jelas, harganya pasti, penjual dan pembeli hadir, serta akad ijab kabulnya terjadi di depan saksi, yaitu kurir paket. Sekarang akad jual beli COD telah sempurna karena memenuhi kriteria adanya penjual yaitu Marisa yang menyediakan barang, adanya pembeli yaitu Caca yang menerima barang, adanya kesepakatan harga yaitu 85.000 dibayar tunai saat barangnya diterima, dan adanya akad ijab kabul yang terjadi langsung di depan kurir sebagai saksinya. Transaksi ini disebut sebagai bai'in akad, yaitu jual beli tunai. Akad terjadi saat barang diserahkan dan pembeli langsung membayar di tempat. Dengan sistem COD, hukum dan syarat jual beli pun tetap terpenuhi. Jadi kesimpulannya, untuk jual beli online ini adalah sah atau boleh teman-teman, karena tetap memenuhi kriteria atau syarat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak ada yang melanggar. Nah, gimana tadi tayang videonya? Seru bukan? Tadi adalah merupakan contoh jual beli yang sah. Walaupun online, ada syarat-syaratnya udah terpenuhi, barangnya ada, orangnya ada, dan ijab kabulnya juga ada. Video berikutnya ini tentang yang dilarang. Masih mau lihat ya videonya? Masih. Oke. Nah, ntar ya Bapak lanjutin video yang kira-kira membuat kita tercengang dan gak boleh ditiru ya. Beras murah dibeli. Kita ayo beras hapus, beras murah. Kayaknya kurang deh Pak, kalau 1 liter biasanya saya agak padat beli 1 liter. Apa saya kayaknya nggak jadi beli beras 1 liternya Bapak, karena Bapak penasarannya berusaha gitu. Oke Pak. Inilah contoh jual beli yang dilarang dalam Islam. Nah,
dari yang tadi, gimana? Menarik kan? Menarik, Pak. Anak bapak, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Pak. Siapa mau bertanya? Saya. Nah, silakan, Arkan bertanya. Seseorang membeli barang secara online ketika ia sudah ditransfer. Barang tidak diterima termasuk jual beli apa menurut Vicky? Oke, bagus. Jadi Arkan bertanya, ada jual beli online, dia sudah mentransfer uangnya tapi barangnya nggak nyampe. Gimana dalam fikihnya ya? Selanjutnya ada yang bertanya? Ya, silakan Kak Dila. Saat membeli jajanan di kantin sekolah, tetapi ternyata penjual menjual makanan sisa dari hari kemarin. Bagaimana menurut Bapak pandangan Islam hukum jual beli tersebut? Jadi pihak kantin menjual barang yang sudah laku kemarin dijual kembali hari ini ya. Wah, ini bahaya nih kalau ada terjadi seperti itu. Siapa selanjutnya? Kak Fitri. Jadi dulu ya. Silahkan. Kalau misalnya yang jual beli online tadi itu tidak COD Pak, tapi dia itu bayarnya pakai uang elektronik, misalnya kayak pakai Dana atau OVO itu gimana Pak? Boleh? Oke, atau jadi enggak? bayarnya bukan pakai uang cash tapi Ya, pakai uang elektronik. uang elektronik. Terima kasih. Bagus ya anak-anak Bapak di sini sekarang. Selanjutnya. Nanti Bapak simpulkan jawabannya. Silakan. Seorang anak membeli makanan untuk dirinya karena sangat lapar Ya. dan tidak ada pilihan lain. Nah, mengapa dalam kondisi tertentu jual beli bisa menjadi wajib? Jadi ada kelaparan ceritanya nih. Ya. Terus kenapa kondisi tertentu jual beli jadi wajib? Ada yang lain? Oke, bagus. Ramzi, boleh silakan. Mengapa dalam Islam sangat menekankan kejujuran dalam menjual beli, Pak? Padahal di antara mereka sama-sama saling membutuhkan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian, pelan-pelan Bapak jawab. Mulai dari pertanyaan Bang Arkan, ya. Ada sekarang ini kita perlu kehati-hatian. Bagaimana kalau kita sudah transfer uangnya, misalnya kita beli di Shopee, Tokopedia, tapi barangnya nggak kunjung datang. Nah, berarti ini terjadi cacatnya syarat. Barangnya itu tidak ada sebenarnya, Bang. Atau barangnya ada tapi digelapkan oleh oknum tertentu. Nah, jual beli seperti ini, maka hukumnya tidak sah karena mengandung gharar, penipuan. Jadi saran Bapak, Bang Arkan lebih berhati-hati lagi ya. Nah, jadi kalau kalian pernah nggak terjadi seperti itu? Uang udah dibayar tapi barangnya nggak ada, pernah? Nah, hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini banyak penipuan. Jelaslah, kalau di online itu ada rating bintang ya. Rating bintang, rating kurir, atau barang-barangnya itu berapa kali terjual, itu bisa kamu jadi prioritas buat Bang Arkan kalau beli online. Oke, selanjutnya Adila ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pihak kantin, bukan kantin ini ya, pihak kantin menjual barang yang sudah kemarin, misalnya bakwan kemarin dijual sekarang ini, dan terjadi. Bagaimana hukumnya seperti itu? Pernah nggak kalian merasakan ada, mohon maaf nih, bukan di sini ya, sekali lagi, disclaimer, tapi mungkin di luar sana, kita membeli barang, tapi barang itu sudah kayak basi. Pernah terjadi? Bagaimana hukum jual beli seperti ini? Masa menjual barang yang sudah hampir basi atau sudah basi diolah lagi? Dan ini, dalam fikih, ini termasuk cacatnya barang yang dibeli. Memang jual belinya sah, tapi terlarang. Jadi sebagaimana yang materi yang Bapak sampaikan ini, mana nih bergerak? Ada jual beli, jual beli sah, halal. Ada jual beli sah, tapi terlarang. Ada jual beli tidak sah dan juga terlarang. Ada berapa tadi? 3 ya. Sah dan halal memenuhi syarat dan rukunnya. Sah tapi terlarang
akadnya ada, orangnya ada, tapi barangnya itu barangnya digunakan untuk maksiat, digunakan untuk membahayakan seseorang. Contoh, pisau aslinya kan boleh kan kita jual beli pisau, tapi karena pisau ini udah nampak sekali yang sering digunakan untuk membunuh orang, yang membeli pun juga mukanya sangar mungkin. Nah, bisa jadi ini memang jual belinya sah tapi terlarang. Sampai sini paham? Atau juga tidak sah dan juga terlarang karena yang dijual itu adalah barang yang najis, barang yang benar-benar membahayakan, seperti jual beli alkohol, jual beli darah, najis ya, jual beli racun, itu sangat-sangat dihindari. Jadi pertanyaan Kak Dila, sah tapi terlarang dalam fikih ya. Oke, selanjutnya Kak Fitri, tadi tentang pembayaran bukan pakai duit. Kalian membiasakan kalau online COD atau bayar pakai transfer? Boleh angkat tangan yang COD, yang sering COD. Jujur nih. Nah, kalau COD bayarnya pakai apa? Uang ya, dari rumah ya. Yang pernah nggak yang dibayar transfer? Nah, pakai apa biasanya transfernya? Dana. Tuh Kak, ada. Lalu bagaimana fikih dalam menjawabnya? Itu dana, apalagi? OVO, terus GoPay, PayPal dan sebagainya. Apalagi? ShopeePay. Nah, itu. Bagaimana? Nah, sebenarnya dalam hukum awal itu harus nampak uangnya, Kak Fitri. Tapi walaupun membayar pakai uang digital, tapi bisa kan dicairkan? Nah, kalau jelas bisa dicairkan, itu artinya dalam hukum fikih tetap dibolehkan. Kecuali uangnya cuma angka doang, ketika dicairin nggak ada. Nah, apalagi sekarang Bapak pernah lihat Bang Faiz, Bapak pernah lihat ketika kemarin ya, Bapak lihat di Facebook atau di video apa tuh, membeli handphone, lalu pembelinya bilang ini, udah saya bayar Kak transfer. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Mereka menggunakan aplikasi tertentu untuk mengelabui penjual seperti udah ditransfer, padahal belum. Makanya kalau kalian sebagai posisi sebagai penjual, cek kembali M-banking kalian. Bisa jadi nampak terlayar itu sudah ditransfer, tapi di bank itu nggak ada, Bang. Nah, perlu kehati-hatian sekarang. Nah, itu udah terjadi di Bengkong, di Sagulung juga ada. Nampak udah tertransfer, Kak, udah ditransfer ya? Dicek. Udah, nampak nominalnya. Sekali dicek di ATM, zong. Sering terjadi itu, Pak. Makanya berhati-hatilah kalian bertransaksi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bang Kak ya. Siapa tadi pertanyaannya? Boleh diizin lupa tadi Bapak. Kan wajib ya? Nah, kenapa ada jual beli yang dikategorikan wajib? Karena barangnya itu sangat dibutuhkan, Bang. Apalagi menyangkut tentang nyawa seseorang ya, guys ya. Tentang apa? Iya, anak yang sangat lapar. Kayak misalnya yang di saudara-saudara kita yang tertimpa bencana itu, kalau kamu merasa, kan ada tuh Alfamart yang di dekat bencana itu, lihat ya videonya. Akhirnya apa? Walaupun kondisinya sangat tidak boleh terjadi, tapi kondisinya sangat butuh. Tapi akhirnya warga semuanya menjarah Alfamart itu. Nah, ini dibenarkan atau tidak? Sebenarnya tidak dibenarkan karena caranya memaksa. Tapi kalau ngomong baik-baik, karena kita gak ada duit, ya kan? Kita lapar juga. Kalau kondisi lapar nih, emosi itu naik. Betul atau tidak? Mungkin kita nggak pernah merasakan kelaparan. Tapi kalau suatu saat kalau kita kelaparan, kalau nggak punya iman, dia akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Menjarah, membobol bank, merampok dan sebagainya. Ya kakek saya, ini kondisi tertentu wajib karena sangat dibutuhkan. Yang terakhir, Ranji. Ya, silakan. Tadi apa? Intinya aja. Nah,
Kenapa dalam jual beli harus didekatkan kejujuran? Karena yang pertama Bapak ingin sampaikan, biar tidak ada yang dirugi, barangnya jelas Bang Ramzi. Ya, karena apa? Kalau kita tidak mengangkat tentang kejujuran, bisa jadi setelah jual beli ada yang pihak dirugikan. Barang ini harus jujur, benar nggak jumlahnya sekian. Nanti kalau nggak dinilai dari kejujuran, setelah berpisah dari ijab kabul, nah gimana dong? Ketika protes tuh, tadi kan sudah terjadi jual beli dan kamu menerimanya. Makanya cek barang, ada tulisan kan? Cek barang sebelum meninggalkan. Kalau di Alfamart atau Indomaret kayak gitu kan? Sebelum meninggalkan ruangan ini harus cek barang dulu. Karena tidak menerima tidak pengembalian. Itu Bang. Jadi tujuannya adalah biar sama-sama tidak ada yang dirugikan. Baik, sekali lagi kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kita hari ini adalah bilang, ya ikut Bapak, tepuk 1. Nah, kalau anak-anak, kalau tepuk 1 ini, tepuk 2 gini kan. Sekarang tepuk 1-nya ditambah H gitu. Ya, tepuk 1 H. Tepuk 2 tepuk 3. Nah, tepuk 4. Ya, tepuk tangan semua dulu. Baik, alhamdulillah materi tujuan Bapak sudah tercapai tentang jual beli. Jelas gak kira-kira nih? Nah, tapi lebih jelasnya lagi, kalian Bapak kasih tugas untuk membuat satu kelompok dan peragakan mana yang ingin kamu peragakan tentang hukum jual beli sunnah, mubah, haram, makruh, atau wajib. Silakan bagi kelompok, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Ya. Oke, anak Bapak semuanya, Ait. Siap. Nah, Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tugas kalian adalah menentukan siapa pemeran-pemeran jual beli. Harus ada yang jadi penjual, harus ada jadi pembeli, dan tolong isi nama-nama yang bertugas, lalu kesimpulan dari yang ingin kamu peragakan nanti. Paham sampai sini? Dan nanti Bapak akan memfasilitasi yang pertama meja sebagai tempat untuk jual beli transaksi dan barang-barang yang kalian ingin butuhkan. Kira-kira kalian insya Allah pasti bisa untuk memperagakannya dan Bapak tunggu hasilnya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Untuk kelompok sini ya kan? Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Nah. Jual beli apa tadi? Makro. Ini ya. Silakan. Silakan.
Oke, sudah? Ya, segera, waktu tinggal sebentar lagi. Ayo, sudah siap? Oke, yang sudah siap, Bapak siapin kamera dulu, kita rubah kameranya. Baik, untuk kelompok yang sudah siap, boleh angkat tangannya yang sudah siap. Ya, silakan untuk memberikan presentasinya. Silakan ke depan semua, satu kelompok sini. Sini kasihan sini. Oke. Oke. Mana mata di sini? Oke. Nanti dia. Siap ya? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang pertama maju. Ya, silakan dimulai kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat beserta rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa juga kita anturkan kepada junjungan alam yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktek jual beli yang berhukum mubah. Sebelum masuk ke presentasinya, saya dan tim dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, saya Agung Riyadi sebagai moderator kelompok 1. Saya Muhammad Ramzia Sidiki sebagai penjelasan dari materi jual beli yang berhukum mubah. Saya Kanasonam Artupamera Faid sebagai penjual. Saya Zalfa Fidela sebagai penjual. Saya Humaira sebagai pembeli. Saya Nasifah Fatunisa sebagai yang membaca kesimpulan. Saya Sartika Rahmadani sebagai yang membaca kesimpulan. Oke. Lanjut. Baiklah, selanjutnya penjelasan atau praktek dari jual beli yang akan dijelaskan oleh Ramzi. Kepada Ramzi saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jual beli yang berhukum mubah. Jual beli yang berhukum mubah adalah jual beli yang hukumnya boleh karena memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar syariat. Contoh dari jual beli mubah yaitu seorang siswa membeli buku tulis di toko alat tulis dengan harga yang jelas, barang yang baik, dan penjual serta pembeli sama-sama ridho. Nah, baiklah, di sini kami akan menampilkan drama pendek tentang jual beli yang berhukum mubah. Nah, ya kita bantu. Mau beli apa nih? Buku ya pakainya ya? Ya, silahkan. Duitnya gimana, Pak? Contoh aja ya. Kasih. Itu duitnya? Hah? Duit rumah? Berapa yang maksudnya? Humaira. Kamu dia pembeli? Iya, dia pembeli. Kamu? Penjual. Ya kasih lagi ya maksudnya. Kamu mati di depan pintu. Oh, saya Oke, kita saksikan. Beri aplaus dulu. Nah,
Mic-nya taruh tengah aja. Mic-nya mana nih tadi mic-nya? Nah, oke. Sambil ngomong lah. Boleh Kak, mau beli buku yang mana? Dilihat dulu aja. Bentar ya, saya lihat dulu. Sini kita ada program pemula membaca kitab kuning. Sini ada 3 buku. Terus ada belajar sholat dan berdoa. Di sini juga ada buku fikih. Kebetulan saya lagi nyari buku fikih, tapi saya bingung. Boleh kasih rekomendasi nggak yang mana yang Oke, menurut saya buku fikih ini cocok karena ini lebih lengkap penjelasannya. Oke, jadi yang ini lebih bagus untuk Ya, sekarang. Ya, ini lebih saya rekomendasikan. Ini berapa kira-kira harganya? Ini harganya 100.000 satu. Baik, terima kasih. Ya. Nah, itulah sedikit dari penampilan drama pendek kami tentang jual beli yang berhukum mubah. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan kepada Nasyifa dan Sartika. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok presentasi ini telah terjadinya transaksi jual beli antara Zalfa, Kana, dan Humay dengan jenis jual beli mubah. Dan Humay yang membeli buku di Edukis dengan harga yang jelas dan barangnya yang baik. Jual beli ini mubah karena tidak ada unsur penipuan atau keharaman. Sekian kesimpulan dari kami. Baiklah, itu tadi praktek beserta penjelasan dari jual beli yang hukumnya mubah. Saya harap teman-teman bisa paham apa yang kami jelaskan tadi. Selebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat. Taruh dulu uangnya. Silakan kembali gitu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau tampil? Tadi kelompok berapa, Ramzi? Kelompok 1 ya. Kelompok selanjutnya mana, kelompok 2? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum tampil? Gak ada ya? Oke. Oke, siapa yang jadi pembeli? Cecenya aja. Oh gitu, gak usah. Oh. Oke, tunggu dulu ya. Siap, siap. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas kenikmatannya karena telah memberikan rahmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Baik, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang jual beli wajib dan akan mempraktekannya. Sebelum kami memulainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan Atayatala sebagai moderator dan penjelasan materinya. Saya Fitri Aulia sebagai monitoring praktek sekaligus penyampaian kesimpulan dari presentasi kami. Saya Syifa Nabila Ikhwan sebagai penjual. Saya Salwali Aziza sebagai penjual. Saya Mulyana Galisya sebagai pembeli. Oke. Ya nih. Saya Pembarisik Ali sebagai pembeli. Saya Lutfi Hamzah Kamal sebagai pembeli. Oke. Mantap. Baiklah, mari kita mulai presentasinya.
Jual beli wajib. Pengertiannya, jual beli menjadi wajib apabila dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggali. Contohnya, seorang ayah tidak memiliki persediaan makanan di rumah, sementara anak-anaknya kelaparan. Ia wajib membeli beras atau makanan agar keluarganya dapat makan. Dalam kondisi ini, jual beli tersebut menjadi wajib dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke praktek jual beli yang berhukum wajib. Saksikan ya teman-teman. Oke, kita saksikan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, silakan dimulai. Apa pas ke sini aja. Oh, mau muter menu. Oke, silakan. Nanti kalian samperin kami atau kami yang Sini aja. Oke, silakan, Bang. Kenapa? Tutup aja. Nah. Ya, silakan. Ya, Mas. Ya, Ibu lapar. Maaf ya nak, ayah belum ada uang. Kamu tahan dulu ya. Oke, lanjut. Ayo kita beli beras dulu ya nak. Ya. Oke. Mau berapa, Pak? Oh iya, sebentar ya, Pak. Kok kelihatannya lemes banget, Pak? Kenapa? Makan 2 hari Bu. Oh, kasihan banget. Ini, Pak, sembako-nya. Ini harga sembako berapa Bu? Ini harganya 25.000, Pak. Duit saya cuma 20.000 Bu. Oh, ya udah deh, jadi 20.000 aja. Makasih banyak ya Bu. Iya. Ya, selamat makan. Iya. Langsung sini aja, baris sini. Langsung baris sini. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil praktek kami tadi. Kesimpulannya, jika ada sesuatu yang mendesak, maka hukum jual beli yang awalnya mubah menjadi wajib. Jadi janganlah kita membebani pembeli. Jadi kita harus saling membantu sesama. Sekian itu presentasi kami dan praktek singkat kami. Semoga dapat dipahami. Jika ada salah dari kami meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yes, mantap ini. Nanti Bapak simpulkan. Silakan kelompok ketiga. Ya. Nah, ceritanya mau nampilin jual beli apa nih? Sunnah ya? Ya, sunnah tentang kaleng ya. Oke. Silakan moderator. Coba nih moderator. Yang lain tetap menyaksikan ya. Ramzi, Pak Fitri sudah saksikan tim kawan-kawannya. Ada nggak? Siapa yang membeli? Udah ada, oh udah ada. Oke. Oke, silakan dimulai kelompok 3 dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Aristianto selaku guru fikih dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hukum sunnah dalam kegiatan jual beli. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Roliantini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jual beli sunnah. Perkenalkan, nama saya Raiza Laki, saya sebagai penjual. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramadhani. Ya serius, ya jangan ketawa nak. Perkenalkan, Apa yang lucu? perkenalkan nama saya Lila Kusuma Dewi sebagai pembeli. Oke. Perkenalkan, nama saya Mikras Ramadhani Putra sebagai pembeli. Perkenalkan, nama saya Fadil Arsyad Ramadan sebagai pembeli. Baik, langsung saja penjelasan mengenai hukum sunnah dalam kegiatan jual beli yang akan disampaikan oleh narasumber 1. Kepada narasumber 1, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu jual beli sunnah. Apa sih itu jual beli sunnah? Jual beli sunnah adalah jual beli yang dianjurkan karena membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Ditunjukkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Contohnya, seperti seorang pedagang yang menjual sembako dengan harga murah kepada tetangga yang kurang mampu atau memberi bonus kepada sang pembeli. Mengapa jual beli ini disebut sunnah? Karena mengandung unsur tolong-menolong dan kebaikan. Tujuannya untuk memberi kemudahan bagi pembeli dan memberi kebaikan kepada penjualnya. Selanjutnya, mari kita saksikan drama kecil melalui dari kelompok kami yang akan disampaikan kepada anggota kami. Kepada anggota kami persilahkan. Jadi luar lah. Di dalam aja, dari situ aja. Oh dari luar? Ya boleh. Beli tepuk tangan dulu dong, semangat. Nah. Jangan membelakangi kamera di sini. Mau beli apa kak, bang? Di sini ada minuman apa aja ya, Kak? Di sini ada minuman kaleng rasa burung valet. Yang paling besar di sini apa, Kak? Tolong jangan ketawa-tawa lah ya. 7.000 satunya. 7.000. Satu 7.000. Iya. Diskon lah kak. Dua gratis satu be. Ya udah boleh deh. Oke. Kalau beli 2 berapa jadinya? Kalau beli 2 15.000 aja. 15. Ya. Ya. Berarti gratis satu kan kak? Ya. Oke. Ini kembali ya. Terima kasih. Oke. Nah, dari drama tadi
kami menyimpulkan bahwa terjadinya adegan jual beli dengan pelaku pembeli dan penjual dan berada di grosir. Seorang penjual menjual barang yaitu air kaleng dengan memberikan bonus kepada pembeli karena telah melariskan dagangan sang penjual. Tujuan dari jual beli ini adalah mengajak penjual untuk memberikan diskon atau bonus kepada pembeli yang membutuhkan agar sang penjual mendapatkan pahala dan kebaikan serta pembeli mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah drama serta kesimpulan yang sudah ditampilkan untuk memberikan gambaran tentang jual beli yang sendah ini. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Masya Allah. Terima kasih. Tetap ini Kak kertasnya. Masih ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4. Nah, kalian akan melakukan jual beli apa? Makro ya. Oke, medianya apa kamu mau pakai? Ini ya. Ya ini ya. Oke, silakan moderator. Ya, beri aplaus untuk kelompok keempat. Silakan, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya juala sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas 9 ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hukum makruh dalam kegiatan jual beli. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ayu Putri Maharani sebagai moderator. Saya Ririn Dwi Arianti sebagai yang menjelaskan tentang jual beli makruh. Saya Sofa Shimatu Syakir sebagai penjual. Saya Kesya Rashifa sebagai penjelasan tentang kesimpulan. Saya Faisrul Kifah Rezi sebagai pembeli. Saya Muhammad Adil Fairuz sebagai pembeli. Saya Rizky Ramadan sebagai orang yang mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari hukum makruh dalam kegiatan jual beli yang akan dijelaskan oleh Ririn. Kepada Ririn saya persilahkan. Jual beli makruh. Jual beli makruh adalah jual beli yang sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan mudarat meskipun tidak sampai haram. Selanjutnya kami akan menyampaikan contoh drama dari jual beli makruh. Oke, yuk semangat. Ya, atur posisinya gimana? Kita lihat teman-teman, jual beli yang berbentuk makruh. Ini harganya berapa? Maaf, ini sudah waktunya azan. Yang sebaiknya tidak membeli pada waktu azan karena berpotensi menimbulkan mudarat yang hukumnya makruh karena mengganggu pelaksanaan ibadah wajib.
Sudah tidak jadi nanti saya siap sholat Jumat. Terima kasih. Nah, oke, simpulkan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Ya. Nah, jadi kesimpulan untuk presentasi kami yaitu jual beli yang hukumnya makruh dikarenakan penjual dan pembeli melakukan ijab kabul pada waktu azan dan salat Jumat bagi laki-laki sehingga melalaikan kewajiban sholat dan sebaiknya kita hindari pada kehidupan sehari-hari kita. Baik, itulah tadi penjelasan tentang hukum makruh dalam kegiatan jual beli. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 4. Ya, masih Kak. Mana kertasnya? Kertasnya mana? Kertasnya, boleh diambil ya. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah membawakan. Selanjutnya kelompok terakhir. Apa nih, membawakan jual beli hukum jual beli yang haram ya? Masya Allah. Oke, boleh diterima dulu. Masya Allah. Oke, siapa yang moderator? Oke, silakan. Tunggu, agak geser sana. Pas di tengah, center tengah ya. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok terakhir 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji untuk Allah yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Salawat dan salam kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Haikal Mirzan, bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, saya Anissa Diputri sebagai narasumber 1. Perkenalkan, saya Iklimah Rafila sebagai penasehat. Perkenalkan, nama saya Kirani Fali Milki sebagai penjual. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anung Ma'ruf sebagai pembeli. Perkenalkan, nama saya Seni Valor Octavia yang akan membacakan kesimpulan. Oke. Kembali ke moderator. Baiklah, langsung saja kita memulai praktek jual beli yang bersifat haram. Oke, apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Pengertian jual beli haram adalah jual beli yang dilarang karena melanggar ketentuan syariat Islam. Contohnya seperti menjual minuman keras atau narkoba, menipu pembeli dengan mengurangi timbangan, dan menjual barang curian. Semua contoh tersebut termasuk jual beli haram karena merugikan dan melanggar syariat. Selanjutnya kami akan menunjukkan drama pendek dari kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke. Bang. Sini lah, Bang. Ada minuman nih, enak. Oh, Bang. Enak, ini murah aja. Enak kali nih. Enak nih. Berapa nih, Kak? Murah aja, cepet aja, Bang. Boleh lah, Kak? Boleh. Terima kasih ya. Astagfirullahaladzim, teman, seharusnya kamu tidak boleh membeli minuman seperti itu karena minuman itu termasuk ke dalam minuman haram. Dan menurut syariat Islam itu adalah jual beli yang dilarang oleh syariat Islam dan transaksi dilakukan juga tidak sah. Terus kesimpulan prakteknya.
Jadi kesimpulannya, jual beli alkohol dalam Islam dianggap haram karena alkohol merupakan kategori khamar, yaitu segala sesuatu yang memabukkan, sehingga tidak sah untuk diperjualbelikan, dikonsumsi atau dimanfaatkan. Jadi kesimpulannya, dalam hukum Islam tidak memperbolehkan untuk memperjualbelikan alkohol, sehingga transaksi tersebut dianggap batal dan tidak sah. Keuntungan yang diperoleh dari penjual dianggap haram atau tidak halal. Nah, beri tepuk tangan dulu. Nah, baiklah teman-teman, itu merupakan gambaran transaksi jual beli yang berhukumnya haram. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kertasnya. Saya nih kertasnya. Oke, Bapak akan simpulkan. Sebelumnya kembali ke tempat masing-masing. Ya. Kembali ke tempat masing-masing. Ini mana nih? Sini aja bang. Harap sini aja bang. Silakan duduk, arah yang rapi. Nah, alhamdulillah, Bapak cukup bangga dan terima kasih kalian sudah sedikit banyaknya kalian sudah paham kan materi ini kan? Coba kalau kita lihat dari presentasi tadi, apa yang kalian ingat dan kalian terkesan dalam praktek jual beli tadi? Tadi ada jual beli yang hukumnya apa? Mubah, sunnah, wajib, makruh, dan nah, dari masing-masing kelompok tadi sudah memberikan yang terbaik dalam presentasinya. Ya, pastinya bukan hanya sekedar di sini ya, kalian mempraktekkan jual beli seperti ini, kalian juga bisa menerapkan bagi yang sunnah tadi, kalian bisa kembangkan lagi dengan di luar sana, ya, dengan contoh yang berbeda tapi konteks yang sama substansinya. Bagi yang tadi jual beli haram, menjadi kita tahu ya, dan pelajaran bagi kita kalau bisa kita hindari praktek-praktek jual beli yang haram, karena ini akan membawa sebenarnya adalah merusak diri kita dan kita sendiri yang akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, sekali lagi beri aplaus untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, untuk materi selanjutnya, ya minggu yang akan datang adalah tentang khiyar. Yaitu sedikit Bapak bocorkan dikit, yaitu memilih sebelum meninggalkan akad jual beli. Jadi di dalam akad ijab dan qabul itu ada masa yang kalian harus kerjakan antara meneruskan jual beli atau membatalkan. Itu disebut dengan khiyar. Disebut dengan apa, Nak? Nah, tapi pastinya itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dan dari Bapak, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kalian rajin belajar, menjadi anak yang pintar dan soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan untuk doa selesai belajar akan dipimpin oleh Kak Dela. Di situ aja, boleh Kak? Nggak usah ke sini. Siap. Doa ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka jami'a ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati. Ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.